Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Badaria dengan NIM 2403010099. Kali ini saya membuat tugas video dengan mata kuliah linguistik umum. Saya di sini menjelaskan tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik memiliki ruang lingkup dan peranan sosiolinguistik juga studi linguistik, serta landasan kerja dan pemberian sosiolinguistik. Sebelum kita masuk ke penjelasan tersebut, kita perlu memahami tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan adalah faktor yang bersifat luar biasa. Faktor ini sering juga disebut faktor eksternal. Bagi ahli-ahli sosiolinguistik, bahasa selalu bervariasi dan variasi bahasa ini disebabkan oleh faktor-faktor kemasyarakatan seperti siapa penuturnya, orang-orang yang terlibat dalam pertuturan, dan di mana ada pertuturan berlangsung, juga untuk apa pertuturan itu diutarakan. Ruang lingkup kajian dari ilmu sosiolinguistik adalah bahasa serta hal-hal yang terkait dengan masyarakat, juga berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya. Yang saya ketahui, sosiolinguistik juga memiliki 3 ruang lingkup kajian, yaitu 1. Mengkaji bahasa dalam konteks sosial. Hal ini berarti bahwa bahasa merupakan objek kajian sosiolinguistik dalam kaitannya dengan sosial masyarakat beserta kebudayaannya. Kedua, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Sosiolinguistik tidak hanya membahas bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Ketiga, mengkaji fungsi-fungsinya sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Ilmu sosiolinguistik sangat berhubungan dengan sosiokultural masyarakat, sehingga kajiannya juga terkait dengan bahasa dan struktur bahasa yang dipakai olehnya. Sosiolinguistik memiliki peranan penting dalam studi linguistik karena menghubungkan bahasa dengan konteks sosial. Inilah beberapa peranan sosiolinguistik. 1. Mempelajari variasi bahasa sosiolinguistik. Mengkaji variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, latar belakang budaya, dan wilayah geografis. Ini membantu memahami bagaimana bahasa berubah dan berkembang sesuai dengan konteks sosial. 2. Menjelaskan pengaruh sosial terhadap bahasa sosiolinguistik, menunjukkan bagaimana faktor sosial memengaruhi penggunaan bahasa seperti cara bicara di lingkungan formal versus informal, atau penggunaan dialek tertentu dalam kelompok tertentu. 3. Mengungkapkan hubungan identitas dan bahasa. Bahasa sering digunakan untuk mengekspresikan identitas sosial dan budaya. Sosiolinguistik membantu menganalisis bagaimana bahasa mencerminkan identitas individu atau kelompok, misalnya melalui aksen atau pilihan kata. Keempat, mengkaji perubahan bahasa. Sosiolinguistik mempelajari bagaimana perubahan sosial seperti urbanisasi atau globalisasi memengaruhi evolusi bahasa, termasuk munculnya bahasa gaul atau campur kode. Kelima, memahami konflik dan kebijakan bahasa. Sosiolinguistik membantu memahami konflik bahasa dalam masyarakat multibahasa dan memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan bahasa yang inklusif. Keenam, menjelaskan fenomena multibahasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang multibahasa, sosiolinguistik mengkaji bagaimana individu dan kelompok menggunakan lebih dari satu bahasa, termasuk fenomena seperti alih kode atau code switching dan campur kode atau kode missing. Ketujuh, menjembatani linguistik teoritis dan praktis. Sosiolinguistik menghubungkan teori linguistik dengan aspek praktis kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, media, dan komunikasi lintas budaya. Ke-8, menyediakan perspektif interdisipliner.
Sosiolinguistik melibatkan disiplin lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi untuk memberikan wawasan yang lebih kaya tentang berinteraksi antara bahasa dan masyarakat. Dengan peranan ini, sosiolinguistik memperluas pemahaman tentang bahasa tidak hanya sebagai sistem struktural, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dinamis dalam konteks sosial. Nah, teman-teman, kita akan memasuki penjelasan yang terakhir, ialah landasan kerja dan pemberian sosiolinguistik. Landasan kerja dan pemberian sosiolinguistik berfokus pada hubungan antara bahasa dan masyarakat. Inilah landasan kerja sosiolinguistik. 1. Bahasa sebagai fenomena sosial. Bahasa dipahami tidak hanya sebagai sistem linguistik, tetapi juga sebagai alat interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan struktur masyarakat. 2. Variasi bahasa sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa berdasarkan faktor sosial, misalnya usia, gender, status sosial, dan lokasi geografis. Variasi ini mencakup dialek, aksen, register, dan jargon. Ketiga, faktor sosial dalam penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial termasuk hubungan antara penutur, tujuan, komunikasi, dan situasi formal atau informal. Keempat, prinsip multidisiplin. Sosiolinguistik bekerja di persimpangan linguistik, sosiologi, antropologi, dan psikologi untuk memahami peran bahasa dalam dinamika sosial. Kelima, konteks dinamis. Bahasa dipelajari sebagai fenomena yang berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, selanjutnya teman-teman, ada juga pemberian sosiolinguistik. Pemberian sosiolinguistik dilakukan melalui beberapa pendekatan dan metode, yaitu 1. Analisis variasi bahasa, mempelajari variasi fonologis, morfologis, leksikal, atau sintaksis yang digunakan oleh kelompok sosial yang berbeda. Contohnya, perbedaan aksen atau dialek dalam masyarakat tertentu. Kedua, penelitian lapangan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, partisipatif, dan rekaman percakapan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat. Ketiga, kajian alih kode dan campur kode, mengkaji bagaimana individu atau kelompok beralih antara bahasa atau dialek dalam satu percakapan serta alasan sosial. Keempat, kajian register dan gaya bahasa, mempelajari cara penggunaan bahasa bervariasi sesuai dengan konteks formal atau informal, seperti gaya berbicara, profesional versus percakapan sehari-hari. Kelima, hubungan bahasa dan identitas, memeriksa bagaimana bahasa mencerminkan identitas etnis, gender, atau kelas sosial. 6. Kajian bahasa dan kekuasaan, menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, mempertahankan, atau menantang kekuasaan dalam masyarakat, seperti dalam wacana politik atau media. Ketujuh, kajian perubahan bahasa mengidentifikasi bagaimana bahasa berubah seiring waktu karena pengaruh sosial, termasuk globalisasi, urbanisasi, atau kontak antar bahasa. Jadi teman-teman, landasan kerja sosiolinguistik adalah mempelajari bahasa dalam konteks sosial. Sementara pemberian sosiolinguistik melibatkan analisis data empiris untuk memahami pola, variasi, dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Kedua, aspek ini saling melengkapi untuk memberikan wawasan tentang hubungan kompleks antara bahasa dan kehidupan sosial. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.